Para bapak dan ibu rahimakumullah, setiap hati memiliki kewajiban untuk beribadah. Artinya memang ada ibadah yang dilakukan oleh hati, bukan hanya ibadah secara fisik yang bisa puasa, bisa sholat, bisa berhaji dan yang lain-lainnya, aktivitas ibadah yang dilakukan oleh fisik. Tapi ibadah yang dilakukan oleh hati juga senantiasa menjadi pendamping yang tidak bisa terlepas, dan dia adalah pendamping ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Ibadah itu dan yang bagian yang menjadi ibadah hati itu adalah sabar, tawakal, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Dan ibadah hati yang paling dahsyat adalah ikhlas. Makanya sampai kemudian para ulama dalam tazkiyah mereka memulai tazkiyah di pembahasan yang pertama kali adalah termasuk penyusun kitab ini menyampaikan bab ikhlas pada bagian yang pertama, karena ikhlas adalah ibadah hati yang paling besar. Ikhlas adalah ibadah hati yang paling besar, ibadah hati yang paling dahsyat, yang ikhlasnya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan ibadah hati yang paling agung ya ini adalah ikhlas yang kemudian diikuti dengan niat. Yang ikhlas secara definisi artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya, memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Para jamaah, makna ikhlas juga berarti adalah takhlis, yang berarti dia membersihkan. Takhlis, membersihkan. Yang ibarat membersihkan ketika kita ambilkan contoh satu gelas yang di situ kemudian kejatuhan kertas, kan kelihatan kertasnya ya, walaupun kertas putih karena airnya bening kelihatan kertasnya. Kemudian kita akan ambil kertas itu. Seperti itulah pekerjaan membersihkan hati, membersihkan kotoran. Atau kalau kita punya makanan, terus makanan itu kejatuhan tinta misalkan dan cuman sedikit, maka kita akan putus atau mungkin dicongkel atau dengan cara apa? Dengan cara seperti itulah membersihkan makanan, dan itu adalah bagian dari perumpamaan pembersihan hati, yang dia adalah bagian dari makna ikhlas secara bahasa. Takhlis, membersihkan. Namanya membersihkan itu pasti dari kotoran. Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan dan mengabaikan segala pandangan makhluk, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara berkonsentrasi kepada Al-Khaliq saja. Memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam perkara peribadatan, dalam permasalahan ibadah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika ibadah yang dibangun oleh para hamba ternyata terkotori. Dan bagian dari yang mengotori itu adalah ketika ada keinginan-keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan pujian-pujian dan nilai-nilai keduniaan. Yang mengotori hati yang paling besar justru itu. Yang mengotori hati yang paling besar adalah ketika seorang manusia membangun ibadahnya karena harapan mendapatkan pujian atau karena harapan mendapatkan keduniaan.
Sungguh perkara ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka. Allah sangat tidak suka, Allah sangat membenci ketika ibadah yang dilakukan itu prakteknya saja, prakteknya sepertinya aktivitas ibadah kepada Allah, tapi cita rasanya dunia. Ada ibadah yang dilakukan sepertinya ibadahnya dibangun secara khusyuk, dibangun secara baik, sepertinya betul-betul karena Allah. Tapi cita rasa ibadah itu, cita rasanya adalah cita rasa dunia, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala benci. Karena permasalahan dunia yang ada di dalam hati kemudian pasti merusak ibadah, maka ini menjadi perkara yang senantiasa mesti diperhatikan, karena Allah tidak menyukai itu. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan ibadah tapi karena harapan-harapan keduniaannya, dia misalkan mengundang anak yatim, apalagi pas momen Ramadan, karena dia faham dengan fadilahnya, siapa yang mengusap kepala anak yatim akan bersamaku di surga, seperti ini kata Nabi, kan begitu. Dekat dengan Nabi di surga sebab dia menyayangi anak yatim, seolah-olah tidak ada jarak, jaraknya seperti jari tengah dan jari telunjuk saking dekatnya. Tapi kemudian karena ada keinginan yang lain, dengan mengusap anak yatim, ini adalah keberkahan dan dia tahu keberkahan itu akan menarik dunia. Berarti kan ada keinginan-keinginan dunia dengan dia mengundang anak yatim itu, yang seperti ini akan kehilangan nilai dan faidah dari ibadahnya. Waspada ketika ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Kadangkala ketika ibadah itu dibangun, ini contoh lagi, di atas sajadah orang melaksanakan sholat, dia juga sepertinya khusyuk. Ya bukan kita mau suudzon kan ya, karena suudzon itu juga tidak boleh. Kemudian tidak juga selalu melihat ketika orang beribadah nampaknya khusyuk, kita kemudian mengatakan dalam hati jangan-jangan dia tidak ikhlas, juga tidak dibenarkan demikian. Nggak boleh nyinyir ya kan, bahasa hari ini kan nyinyir ya, dikit-dikit nyinyir, jangan-jangan dia nggak ikhlas, jangan-jangan dia karena pengen dapat pujian dan lain sebagainya. Karena memang permasalahan hati kan Allah yang tahu. Maka kemudian tidak boleh menampakkan kebencian-kebencian, tidak boleh nyinyir dan lain sebagainya. Dalam akhlak seorang muslim adalah dia senantiasa berbaik sangka. Ada orang yang datang baru pertama ke masjid, kadangkala rasa-rasa hati suka timbul, jangan-jangan ada maunya dan lain sebagainya. Padahal dalam permasalahan hati lagi-lagi Allah yang tahu. Dalam contoh yang lain, sedekah, ketika ada orang yang sedekah karena ingin mendapatkan balasan yang besar, sedekah dia karena dia tahu fadilah dengan sedekah nanti akan mendapatkan 700 kali, yang 700 kali itu dia ingin harapan-harapan dunia. Dia sedekah karena ingin mengharapkan dunia, maka sedekah yang seperti ini tidak menjadikan berfaidah pahalanya, tidak akan menjadikan faidah ibadahnya, tidak berfaidah ibadahnya. Sedekah karena ingin mendapatkan dunia. Masalah ditulis dan tidak ditulis, ini realita di lapangan yang kadangkala juga berbeda. Karena bisa jadi orang yang sedekah dengan ditulis namanya dia lebih ikhlas dibandingkan dengan orang-orang yang sedekah tapi tidak ditulis namanya, tapi juga tidak ikhlas. Gitu. Nggak pengen ditulis tapi pengennya diumumkan kan gitu. Pas diumumkan itu saya, biasanya begitu.